kliknya gitu. Sebenarnya sih memang itu saya jadikan plot twist ya, karena sebenarnya ini kenapa sih kok tiba-tiba pada marah ya, ceritanya kan pada marah semua gitu. Ternyata marahnya karena bapaknya ini. Bapaknya, anaknya ada 2 orang anak yang marah-marah terus gitu. Terus kemudian ini si istri, tokoh di sini itu bingung. Ini kenapa sih pada marah-marah, pada ngamuk aja gitu ya. Ternyata setelah diberitahu di akhir cerita itu bapaknya mau menikah lagi loh. Ya memangnya kenapa? Karena orang maksudnya oke lah, istrinya sudah meninggal. Banyak kan orang seperti itu. Kenapa kalau memang menikah lagi? Iya, istrinya baru meninggal, tapi masa sih cepat itu. Dan kemudian yang jadi gosip lah ya keluarga gitu kan, karena justru dan harapannya sih emang ada pelajaran ya di situ. Gitu, ada hikmah gitu ya. Iya benar. Paling tidak kita berani mengungkapkan apa sih yang ada di dalam pikiran kita. Itu saya kira kalau saya ya, kalau tujuan menulis supaya pembaca itu juga bisa membaca dengan mudah dulu deh. Dengan mudah dan ya, bacalah gitu. Ini bacaan ringan kok. Iya. Gitu. Tapi Sobat Berita Jatim, balik lagi di Ngopi bareng para penulis, dan kita masih bahas tentang satu buku tentang rahasia dapur dari para penulis. Nah kan, kalau episode-episode sebelumnya tuh banyak banget cerita-cerita yang lain daripada yang lain, dan sekarang saya sudah bersama Bu Wilis. Nah, halo. Bu Wilis ini hampir selalu aktif ya dalam setiap bukunya yang diciptakan oleh Pat Media. Nah, salah satunya adalah sekarang Bu Wilis nulis juga nih berkaitan soal taste, berkaitan soal makanan. Nah, judulnya saja sudah membuat kita berfantasi kalau ini tuh ada sepotong ayam dengan yang ada di atasnya. Benar nggak, Bu? Itu imajinasi saya sih, Bu. Bu Wilis, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Sibuk terus ya Mbak Wahyu ya? Alhamdulillah, Bu. Sampai mundur-mundur. Jadwalnya berantakan terus ini, Bu. Iya, Bu. Ini kan cerita baru, Bu. Dengan konsep baru juga. Kan sebelum-sebelumnya kan ada horor, ada drama juga yang fiksi-fiksi. Mungkin Dapur Rahasia juga termasuk salah satu tulisan fiksi juga ya, Bu ya? Ya, ini memang fiksi. Kalau Pat Media ini kan memang bikin cerpen ya. Iya. Jadi cerpen, antologi cerpen, fiksi pastinya. Dan tema di ini kelas menulis batch 5, Mbak. Iya. Jadi setiap kelas menulis biasanya memang kemudian ditentukan temanya ini. Ya, gitu ada temanya. Waktu pertama kan temanya tentang hujan. Iya, ya, benar. Terus tema yang kedua itu yang saya ikutin itu misteri. Iya, gitu ya, misteri. Ya. Iya, benar. Nah, yang ketiga kalau nggak salah tentang anomali, yang keempat saya agak lupa karena saya nggak ikut. Baru saya ikut lagi yang kelima. Rahasia dapur. Rahasia dapur. Nah, dari judulnya aja udah kelihatan rahasia dapur. Yang ada di pikiran kita adalah sebuah masakan nih, Bu ya. Apa ini berkaitan dengan hobi Ibu yang bikin kue dan juga bikin masakan-masakan yang enak itu, Bu? Kalau masak mungkin hampir semua orang masak suka ya. Biarpun cuma masak Indomie, nggak boleh nyebut ya. Merebus mie instan. Atau telur dadar iya, gitu ya. Iya, benar. Gara-gara ini jadi saya tuh bukan masak yang aneh, tapi harus riset tentang resep masakan yang saya jadikan tema cerpen saya gitu. Adu rasa di dapur kari. Nah, membayangkan kari yang berwarna kuning, ada asapnya, ayam di dalamnya, kadang juga dikasih tahu. Lapar nih jadinya. Apakah tulisan ini tuh rasanya apa seperti kari-kari seperti yang kita bayangkan saat
akan memakan sebuah kari ayam sih Bu sebenarnya Bu. Ya, kari itu kan banyak bumbu ya. Iya. Nah, banyak bumbu. Jadi makanya namanya adu rasa gitu loh. Jadi apa antara kisahnya dan kemudian resep itu memang harus dibuat bukan cuma hanya background saja, tapi bagaimana sih caranya menyatukan gitu ya. Jadi karena ini cerita tentang sebenarnya tentang cerita romantis ya, kalau ini genrenya. Tentang penulisnya, tentang ini Hal yang dituliskan ya Bu tokoh ya. ini, tokoh di sini. Ya. Ini kan menceritakan keluarga ya, saya sempat baca sedikit nih Bu. Menceritakan keluarga, ada bapak-bapak, sudah waktunya mengantarkan anak dengan memprepare mobil beroda 4 itu, awal-awalnya, bridgingnya. Tapi sebenarnya inspirasi awal dari mana sih Bu, hingga akhirnya menyuguhkan sebuah tulisan dengan judul yang menggugah selera seperti ini? Kalau judul memang sesuaikan dengan buku ini ya, dengan antologi ini, Rahasia Dapur. Jadi sebenarnya ada apa sih dari dapur itu, ada apa aja gitu lah. Jadi apakah orang itu di dapur itu hanya masak gitu ya, tetapi kemudian pelaku atau tokoh gitu ya yang kita ceritakan itu apakah hanya memasak dan kemudian menceritakan masakannya, kan enggak. Tapi sebenarnya ini adalah cerita secara apa yang dialami oleh si tokoh. Kemudian ada cerita bapak-bapak tadi itu yang Mbak Wahyu bilang, itu memang pembuka gitu ya. Iya, pemanis ke sana untuk masuk konflik kayak gitu. Nah, sebenarnya konfliknya apa? Nah, ini apa yang saya ingin ceritakan di sini. Iya, itu. Titik benang merahnya itu sebenarnya awalnya apa Bu, hingga akhirnya menulis sebuah cerita keluarga? Apakah ini berdasarkan ada cerita teman? Kalau saya kemarin bertanya beberapa penulis, ada dia yang mitos, ada yang cerita teman, akhirnya dibuat tulisan. Nah, kalau dari Bu Willy sendiri? Sebenarnya cerita banyak sih ya, cerita roman kayak begini ya, mungkin cerita tentang patah hati, tentang ditinggal atau tentang perselingkuhan kayak gitu-gitu, itu banyak ya. Tapi saya ngambil cerita tentang seorang anak katakannya anaknya meskipun sudah jadi bapak-bapak, iya. Tapi tetap yang anak kemudian ibunya meninggal dan ayahnya itu menikah lagi. Itu ceritanya menikah lagi, tapi menikahnya ternyata dengan mantan pacarnya. Wow. Agak dalam ya ini. Tapi itulah, tapi life is real. Kadang ada ya seperti itu Bu. Ya, itu. Ada, mama kan tetap harus cerita yang real ya. Iya. Karena cerita kalau cerita perselingkuhan, cerita patah hati kan sudah umum. Sudah biasa. Jadi mungkin dari angle yang berbeda gitu lah. Apa Bu yang menyebabkan Ibu akhirnya menulis dengan konflik yang tidak terduga seperti ini? Kan jarang nih Bu ya, kita kan bisa tulis dengan tulisan yang tiba-tiba seorang ayah dia menikah dengan mantan pacarnya anaknya nih. Nah itu kan adalah kayak benang merahnya, kliknya gitu. Sebenarnya sih memang itu saya jadikan plot twist ya, karena sebenarnya ini kenapa sih kok tiba-tiba pada marah ya, ceritanya kan pada marah semua gitu. Ternyata marahnya karena bapaknya, anaknya ada 2 orang anak yang marah-marah terus gitu. Terus kemudian ini si istri tokoh di sini itu bingung, ini kenapa sih pada marah-marah, pada ngamuk aja gitu ya. Ternyata setelah diberitahu di akhir cerita itu bapaknya mau menikah lagi loh. Ya memangnya kenapa? Karena orang maksudnya oke lah, istrinya sudah meninggal, banyak kan orang seperti itu. Kenapa kalau memang menikah lagi? Iya, istrinya baru meninggal, tapi masa sih cepat itu. Dan kemudian yang jadi gosip lah ya keluarga gitu kan, karena
justru istri barunya ini gitu. Mantan pacar anaknya. Ternyata mantan pacar. Wow. Benang merahnya adalah kalian harus bisa menerima semua keadaan dan berdamai dengan diri sendiri ketika menghadapi sebuah permasalahan yang seperti ini, ya kan, Bu? Nah, itu kan banyak ya, ada. Iya, bener yang kita banget. hadapi Kan gitu ini kan masih balance ya, Bu, kalau bapaknya sama mantan pacarnya yang cewek, ya kan? Nah, kalau ini kan, kalau ibunya nih, ya kan, untung Bu Wilis gak nulisnya ibunya nikah sama mantan pacar anaknya yang cowok, berondong jadinya. Tapi chemistry apa, Bu, yang didapat pada waktu menulis ini, Bu? Butuh berapa lama, Ibu? Jadi pengalaman saya nulis cerpen itu, ini adalah cerpen saya yang ketiga yang dibukukan ya, dalam arti dibukukan. Masih kayak apa ya? Tadinya bingung awalnya, aduh, aku mau nulis apa? Aku mau jadi apa? Mau menjadikan tokoh seperti itu sebagai apa? aku atau sebagai dia, atau aku tuh menjadi pengamat saja atau bagaimana? Dan itu selalu dalam proses menulis ya, ini ya, prosesnya itu membingungkan gitu, tapi kemudian memang tiba-tiba aku nulis ini aja deh gitu. Berarti itu langsung ide sekedap celing kayak gitu ya. Sering beberapa kali ketemu begitu. Dan yang dulu-dulu itu juga begitu, saking bingungnya nih, aduh, aku kalau cerpen itu saya masih ada perasaan apa ya, semacam gap gitu ketika nulis cerpen, karena sebagai penulis kita kan harus berusaha memahami tokoh yang kita tuliskan gitu loh. Apalagi kan tulisannya kita keluar kayak gitu ya. Fantasi kan ya, Bu, ya, cerita ini kan. Benar, ya, kita kan diri kita sendiri harus keluar, harus memahami si tokoh. Kalau sebagai istri yang begini, yang ternyata mau dapat mertua baru, tapi mertuanya adalah mantan pacar suaminya. Itu gimana? Maksudnya sebagai istri itu harus bagaimana ya? Itu kan saya harus bisa menggambarkan dalam kalimat-kalimat itu gitu kan. Nah, iya, benar. Itu, Bu, yang tidak terfikirkan dalam pikiran juga sih, Bu, ya. Nah, soalnya kita juga harus mendistrik para pembacanya untuk bisa berfantasi sereal-real mungkin ya, Bu. Mengarahkan membaca gitu itu, ya, iya. Istilahnya menjiwai gitu ya. Iya, benar-benar. Dan salah satu kesulitan Bu Wilis mungkin pada saat itu kayak gitu. Jadi masih begitu. Mungkin kalau orang sudah biasa menulis gitu, terus nulis apa sih gitu. Jadi di Per5 itu banyak sekali membantu kita. Setiap minggu itu mengeluarkan Senin Imaji atau Selasa Kata gitu ya. Lumayan ketika kita itu merangsang bikin 1, 2 atau 3 paragraf gitu ya, dengan foto ini misalnya, atau dengan kata ini kayak gitu. Nah, itu bisa melatih kita, merangsang kita untuk menemukan ide-ide gitu. Kemudian dituliskan 1 paragraf, 2 atau pentagraf. Akan mengalir ya akhirnya ya, benar-benar. Tapi butuh berapa lama ini, Bu? Maksudnya dalam arti kalau biasanya kan kalau penulis-penulis itu bisa butuhkan waktu 1 bulan, 2 bulan kayak gitu, hanya untuk sebuah satu Oktober tulisan. Ya, kayaknya kalau nggak salah tuh September tuh harus selesai. Oktober kemudian bedah naskah, dan saya bolak-balik juga dibongkar pasang istilahnya gitu ya, kalau saya bilang, karena kalimatnya ini benarkah kalimatnya seperti ini begitu ya, misalnya ini subjek predikat keterangan kalau majemuk, bagaimana kalau supaya lebih indah gitu kan, kita tidak kaku dengan pola bahasa gitu seperti. Nah, itu harus bongkar pasang terus beberapa minggu sampai akhirnya selesai itu 31 Desember. Lumayan. Lumayan cepet sih ya, Bu ya, dengan jeda waktu deadline yang 3 bulan, 2 bulan ya, Bu. Sebenarnya saya ketika bedah naskah itu dianggap untuk cerita sudah beres, masuk lah ya gitu, tinggal mengkoreksi typo dan typo gitu ya, banyak. Kemudian juga diksi harusnya bisa memilih diksi yang lebih canggih mungkin yang mungkin lebih nyastra gitu kalau tuntunan dari Pat Media ya. Tapi dari cerita ini, Bu, Adu Rasa di Dapur Kari nih, Bu, apa yang membuat Ibu pembaca itu harus membaca ini? Semua harus dibaca karena ceritanya unik-unik gitu ya, ceritanya masing-masing gitu, karena ini antologi, jadi banyak cerita gitu ya, dan
ya kita sebenarnya mengajak pembaca itu untuk membaca semuanya itu karena dari keseharian kita sebenarnya bisa banyak kita tuliskan sesuatu gitu loh. Dan harapannya sih emang ada pelajaran ya di situ gitu, ada hikmah gitu ya. Iya benar. Paling tidak kita berani mengungkapkan apa sih yang ada di dalam pikiran kita. Itu saya kira kalau saya ya, kalau tujuan menulis supaya pembaca itu juga bisa membaca dengan mudah dulu deh. Dengan mudah dan ya, bacalah gitu, ini bacaan ringan kok. Iya. Gitu. Tapi saya tanya nih Bu, kan biasanya nulisnya kan tentang hujan, terus habis itu misteri ya Bu ya. Menuliskan dengan cerita konflik keluarga, tapi berimajinasi dengan tema yang rahasia dapur, orang pasti mikirnya adalah sebuah masakan yang harus dinikmati nih Bu. Ya. Tantangan terberatnya apa ketika menuliskan ini Bu? Ya awal-awal begitu, tapi ini bukan buku tentang masakan atau resep masakan, yang jelas itu. Saya awal juga gitu Bu, ketika Bu Wina kasih tahu nih aku ada buku nih rahasia dapur, yang ada di pikiran saya adalah pengalaman Ibu penulis-penulis ini membuat sebuah masakan, dan ternyata saya salah. Enggak, jadi ada cerita semua kita kan memang kalau kita lihat pengalaman nyata gitu ya, kita suka dengan dapur di rumah kita sendiri, kita suka di dapur nenek gitu ya, meskipun mungkin dapurnya di desa yang masih sangat tradisional gitu. Iya. Kenapa orang kok suka gitu? Karena di situ ada kehangatan gitu ya. Bener, mungkin masakannya tuh sangat sederhana, tapi aura kehangatan itulah yang kita dapatkan. Jadi bukan masakannya gitu ya. Iya benar-benar. Hanya sebagai ya ini yang makan gitu loh hanya. Tapi disitulah mungkin kita mendapatkan perhatian penuh dari nenek, dari simbah mungkin dari bibi gitu ya, terus ayo makan ini, kita harus makan banyak, harus habis. Benar. Ada kehangatan gitu. Tapi memang ternyata sebenarnya disitulah di dapur itu juga menyimpan ada konflik-konflik yang rahasia gitu. Sama seperti kayak bumbu dapur, biasanya kita memasak ada sebuah racikan rahasia. Nah itu dituangkanlah dalam tulisan seperti ini. Ternyata konfliknya memang konflik keluarga yang mungkin tidak terduga-duga bagi. Jadi karena sekilas awalnya memang kita kesannya ngelihatnya ini bukan cerita yang berkonflik soal pada akhirnya itu tadi Bu, menikah itu tadi. Ya, jadi bukan cuma cerita roman aja sebenarnya, ada cerita thriller juga gitu, ada cerita tentang balas dendam. Ada tentang tradisi tadi mitos gitu ya, yang kapan itu waktu launching itu dibacakan gitu ya, dengan bagus sekali dan teatrikal gitu loh. Iya benar. Jadi menggali mitos-mitos itu yang mungkin kalau pengalaman budaya atau adat itu yang agak sulit saya dapatkan karena mungkin saya tinggal di kota ya. Iya, karena kalau nulis adat itu kan kita harus tahu dulu ya Bu ya. Bagaimana cerita yang ada di sana. Iya, benar. Dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adat itu hanya sekilas gitu. Kita harus mendalami banget kalau kita ngomong adat, benar Bu. Beda dengan teman-teman yang mungkin di luar Jawa gitu ya, masih dekat kulturnya itu masih itulah. Kalau kita kan tinggal di metropolitan atau di desa ya, atau di desa misalnya ada adat yang masih misalnya mau puasa itu seperti apa berkunjung ke makam jagran itu kan juga. Nah kalau kita kan tinggal di metropolis ya, jadi beda cerita lagi, gempitanya itu beda gempitanya. Iya Bu, setelah berhasil menuliskan rahasia dapur nih Bu, dalam waktu dekat Bu Wilis mau menciptakan tulisan apa lagi nih? Ini kan batch 5, di batch 7 itu saya ikut lagi dan sedang menulis. 6 enggak ya? 6 enggak ikut saya. Tentang hari raya temanya. Wah. Sudah sih, cuman fiksi juga? Yes, ini kalau di kelasnya Pat Media itu fiksi, kalau
di per 5 baru itu tentang isei. Jadi isei kisah tulisan nyata ya yang akan kita launching nanti tanggal 3 Juli itu buku per 5 yang kedua itu tentang rumah. Aduh, adem kayaknya. Ya. Kalau sudah berbicara soal tulisan rumah itu pasti rumah itu bikin adem biasanya tulisan. Nggak tahu lagi kalau Bu Wilis bikinnya konflik lagi kayak gini, nggak tahu gitu. Itu kan bukan, mengejutkan. Meskipun bukan cerpen, tapi itu pengalaman kita mendapatkan rumah atau pengalaman. Ada juga yang ternyata pengalaman apa ya? Bukan kehilangan dalam arti itu tinggal di rumah dinas harus pindah-pindah gitu, tapi itu pengalamannya lah kemudian. Nah, itu. Saya tunggu Bu bukunya. Iya. Kita ulik. Nanti kita ulik lagi di sini Bu. Bu ada pesan nggak sih Bu untuk para pemuda-pemuda yang sekarang yang dia mungkin bingung untuk menyalurkan hobinya menulis karena bisa mengikuti pelatihan-pelatihan per 5. Iya bisa. Sekalian promote ya Bu ya. Per 5 itu perempuan penulis Padma. Jadi kita memang fokus di pelatihan-pelatihan menulis. Ini membernya perempuan, memang kalau khusus ya. Fokus perempuan. Ada mulai dari yang masih single, ada yang jomblo sama aja ya. Bu Wilis pakai menegaskan, kan sindir kita ya. Ada juga yang ibu rumah tangga yang tadinya mungkin bingung ya mau ngapain, tapi aku lo punya cerita gini-gini, kenapa bisa dituangkan, benar gitu ya. Tapi memang kita berusaha sih membuat tulisan atau naskah yang kemudian tetap dikurasi, bukan dari segi tipe-tipe aja, tapi juga bangunan tulisannya itu gitu, logikanya gitu. Jadi ada prosesnya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan nubar-nubar yang lain gitu, tapi kita berusaha mengikuti menghasilkan tulisan yang layak gitu. Benar. Menjadi seorang penulis itu bukan simsalabim. Iya, bukan simsalabim. Ada prosesnya dan kalian juga bisa belajar. Bukan kalian jangan pernah menyerah kalau saya nggak bisa nih menulis. Sebenarnya itu semua bisa dan bisa dipelajari asalkan ada niatnya. Bagaimana kita mau merubah yang darinya nggak bisa jadi bisa kayak gitu ya kan Bu ya. Dan jangan berkecil hati atau jangan takut atau jangan minder, jangan juga jadi beban. Nggak mau dikoreksi. Itu yang mungkin tantangan kita. Iya, kadang kan gitu ya Bu. Kita bener katanya. Udah merasa paling bagus. Bener nggak sih? Iya. Wartawan juga mungkin gitu ya. Iya, ada gitu, kan? persaingan itu seperti kayak gitu pasti ada Bu. Bener. Gitu ya. Nah. Tapi kan kita ada editor. Iya. Terus sama editor masa begini gitu kan. Benar. Kita harus terbuka dengan masukan itu, dengan koreksi-koreksi itu. Bukan berarti ketika kita dikoreksi bahwa kita bodoh. Iya, gitu. Bukan. Tapi memang supaya kita tuh lebih luas gitu tulisannya supaya berkembang juga menarik membaca kayak gitu. Kalimat yang lebih dimengerti lah Bu. Lebih dimengerti dan mudah. Dan kemudian enak gitu ya. Iya, untuk dibacanya enak gitu ceritanya. Jadi itu ada prosesnya gitu loh, dan itu kita menikmati proses ketika kita dikoreksi. Salah ya ternyata logikanya nih gimana nih logika kalimat ini gitu ya. Ternyata iya ya. Itu jangan kecil hati. Kadang-kadang benar. Mungkin terutama nih ibu-ibu nih takut konflik gitu ya. Iya benar. Nggak apa-apa kalau cuma dikoreksi begini, kalau di istilahnya diberi masukan, itu justru itu kesempatan kita belajar. Kita memperbaiki diri. Benar. Gitu. Satu pesan, satu poin dari Bu Wilis bisa menjadi inspirasi bagi banyak kalangan yang ingin menuliskan dan menorehkan ceritanya dalam sebuah buku. Bu Wilis, terima kasih ya sharingnya. Terima kasih Mbak Wahyu. Saya tunggu judul-judul tulisannya yang lain-lain. Saya tunggu yang judulnya rumah karena saya penasaran. Biasanya rumah itu bikin adem. Nah, nanti kita lihat. Jangan lupa kalian tetap saksikan channel YouTube Berita Jatim TV. Subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa dan jangan lupa kalian baca buku Rahasia Dapur.